Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mbak, silahkan. Assalamualaikum Ibu Nani dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya, hasil revisi dan hasil kemajuan dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Di latar belakang saya sudah menambahkan variabel yang minggu lalu telah Ibu memberikan revisian terhadap saya. Variabel dari penelitian ini saya nih. Variabelnya itu kepatuhan syariah Islam merupakan variabel independen karena memengaruhi variabel dependen, yaitu kepuasan nasabah, sedangkan kualitas pelayanan sebagai variabel mediasi yang memiliki hubungan antara kepatuhan syariah Islam dan kepuasan nasabah. Di sini saya pakai dua penelitian. Yang pertama dari penelitian dua ini merupakan pengembangan dari penelitian Ahmed dan Musa. Untuk perumusan masalahnya, saya ada 3 perumusan masalah. Adakah hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia? Yang kedua, adakah hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia? Yang ketiga, adakah hubungan positif dan signifikan antara kepuasan nasabah dengan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia? Tujuan penelitiannya untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan secara positif dapat meningkatkan kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia, untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas pelayanan secara positif dapat meningkatkan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Manfaat dari penelitian ini secara teoris memberikan ilmu pengetahuan untuk masyarakat atau mahasiswa mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah pada Bank Syariah. Secara praktis bagi Bank Syariah Indonesia untuk menambah wawasan pengalaman kepada nasabah tentang kualitas pelayanan yang baik, karena hal ini memainkan peran yang sangat penting sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Batasan masalahnya ini, penelitian dilakukan di daerah Kota Batam, khususnya untuk Bank Syariah Indonesia. Kedua, penelitian hanya meneliti masyarakat di Kota Batam yang menggunakan Bank Syariah Indonesia. Kajian teori dari penelitian ini, beberapa menurut dari penelitian terdahulu saya masukkan ke dalam kajian teori. Lanjut di kajian literatur, di sini saya sudah menambahkan variabel, metode penelitiannya, teknik pengumpulan data dari penelitian tersebut, dan rata-rata hasil dari penelitian 10 artikel ini, kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas nasabah. Lanjut, ada pengembangan hipotesis. Di sini saya pengembangan hipotesisnya memasukkan teori tentang kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian-penelitian terdahulu juga telah membuktikan bahwa kualitas layanan yang baik berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Jadi, untuk hipotesisnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas layanan dengan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. HB-nya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas layanan dengan kepuasan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Untuk kepuasan nasabah, di sini saya membahas tentang kepuasan nasabah yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Hipotesisnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan nasabah
dan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia. Untuk metode penelitiannya, ini menggunakan metode kuantitatif karena ingin menggunakan teknik statistik untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Abror dan Musa. Populasi Populasi dari penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan layanan Bank Syariah Indonesia dengan syarat memiliki rekening aktif di bank tersebut. Peneliti memilih sampel yang mewakili nasabah Bank Syariah Indonesia dengan latar belakang demografi seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan jenis rekening bank. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 200 responden. Kuesioner ini memiliki 12 item dari 3 variabel, yaitu kualitas layanan, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah. Penelitian ini dianalisis menggunakan structural equation modeling dengan menggunakan metode partial least squares. Nah, sudah Bu, baru sampai metode penelitian saja Bu. Oke, terima kasih Mbak Sela Sylvia. Ini Ya. pertemuan keberapa ya? Saya lupa, kayaknya kamu lama nggak bimbingan ya? Pertemuan saya yang kemarin 3 minggu kemarin saya belum bimbingan Bu, karena laptopnya ini error Bu. Iya, makanya saya lupa, makanya saya tanya. Karena saya lupa, makanya saya tanya, Mbak. Iya Bu. Karena kan kelamaan, makanya saya tanya. Kan yang dibimbing banyak, makanya saya tanya. Ini udah kebimbingan keberapa? Keempat kalau nggak salah Bu. Keempat. Boleh dari awal coba lihat judulnya tadi. Karena saya lupa, karena kamu kelamaan nggak bimbingan, jadi saya lupa. Jadi begini ini. Oke, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia di Kota Batam. Oke, coba lihat latar belakangnya. Oke, yang tadi paragraf terakhir. Iya Bu. Oke, lagi ke bawah. Yang tadi kamu penelitianmu bahwa kamu mau tadi lah. Pengembangan itu ya Bu. Iya. Oke, sini sampai sini. Oke, penelitian ini merupakan pengembangan dari Ahmed dan penelitian Musa. Perbedaan penelitiannya terletak pada daerah. Maksudnya gimana? Daerah itu apa? Jadi bedanya penelitianmu Ahmed dan Musa itu apa? Apa dua-duanya hanya objek aja? Kan namanya objek tuh. Iya Bu. Tuh. Terus variabelnya, apakah Anda semuanya menggunakan variabel baik yang digunakan oleh Ahmed ataupun yang ada digunakan oleh Musa? Oh iya baik Bu. Soalnya tadi kalau Anda tadi sekilas ngejelasin, kalau nggak salah tadi bilangnya adalah variabel interprening. Anda pastikan dulu. Ya kan, coba dari di latar belakangmu ada yang nyebutin bahwa di situ adalah variabel interprening. Jadi di sini Anda harus jelaskan variabel loyalitas. Kan ada 3 variabel di kualitas layanan, terus kepuasan nasabah, terus loyalitas. Nah itu masing-masing variabel itu ngukurnya pakai apa? Apakah Anda ngikutin semua yang punyanya Ahmed atau ngikutin punyanya Musa? Kalau ini hanya Anda bedain hanya tempatnya doang, objeknya aja. Karena Anda bilangnya mengembangkan dari 2 penelitian. Harusnya bedanya penelitianmu punya Ahmed itu letaknya di mana, terus dengan penelitian punyanya Musa letaknya di mana, baik itu objeknya, baik itu variabelnya, kan gitu. Baik Bu.
Tuh, jadi saya nggak nemu di situ karena dari di situnya, soalnya aku tadi lihat di atas-atas tadi kamu ada bilang yang nyebutin variabel interpreting. Apa Anda kalau gitu berarti Anda harus ngikutin juga dengan itu kalau hanya bedanya di objek. Oke. Terus berikutnya terkait dengan rumusan masalah. Oke. Mbak, kamu dapat mata kuliah metodologi penelitian nggak sih? Dapat, Bu. Oh, dapat. Boleh nggak bikin rumusan masalah yang Anda buat kayak gini? Oh, ini kemarin saya nengok dari PowerPoint kan, Bu. PowerPoint metode penelitiannya tuh contohnya rumusan masalah hipotesisnya kayak gini. Jadi kemarin saya buat adakah hubungan gitu, Bu? Nggak, saya nanya. Boleh nggak di metodologi penelitiannya anu itu yang Anda tengok punyanya siapa? Dari pelajaran PowerPoint kemarin, Bu. Coba dibaca lagi ya. Mungkin kamu itu dikasih contoh bikin rumusan yang masalah yang salah, tapi yang kamu tiru yang tulis di sini. Boleh nggak Baik, IP kayak gini rumusan masalahnya? Eh? IP nih ke ya, temanmu. ya, Bu. Hmm. Ini contoh yang benar atau contoh yang salah? Hmm, salah, Bu. Tuh. Baik, Bu. Makanya kamu nengoknya PowerPoint-nya yang kamu lihat contoh yang benar atau contoh yang salah. Makanya baca lagi. Ya iya, kamu lihatnya dari materi PowerPoint-nya metodologi penelitian yang kamu contek itu, yang kamu lihat itu yang benar atau yang salah. Maka kalau baca yang teliti. Bahasa bahasa rumusan masalah nggak kayak gini. Makanya tadi pertanyaan saya adalah kalau Anda sudah dapat metodologi penelitian, harusnya hasilnya nggak kayak gini. Ya, IP ya. Iya, Bu. Ini temanmu kan juga sama kan, satu angkatan ya, harusnya sama kan, dosennya juga sama toh? Sama, Bu. Ah, ah, Sama, Bu. ah, ah. Oke, diperbaikin ya rumusan masalahnya, bahasanya dan sebagainya. Oke, dan itu juga akan dampaknya tadi di rumusan masalahmu, manfaat penelitianmu, tuh. Baik, Bu. Diperbaikin manfaat penelitian, terus tujuan penelitian, praktis dan sebagainya. Nah, kamu nanti cek lagi tuh. Kayaknya kalau udah dapat metodologi penelitian harusnya tidak seperti ini harusnya Mbak kalau Anda dapat mata kuliah itu. Kecuali kalau Anda nggak dapat ya. Baik, Bu. Hmm. Terus yang berikutnya di bab 1 itu adalah batasan masalah. Batasan masalah Anda bisa lihat tuh, batasan masalah itu bukan seperti ini. Tapi kalau tadi Anda mengukur variabelnya Anda, kualitas layanan, terus kepuasan nasabah, terus tadi loyalitas, Anda ngukurnya pakai metode, pakai apa? Pakai kuesionernya Anda adopsi dari siapa? Ngumpuli datanya dengan cara apa? Itu namanya batasan masalah. Ini 1, 2 itu sebenarnya maknanya sama. Peneliti dilakukan hanya di daerah Kota Padang, khususnya Bank Syariah Indonesia. Bedanya apa nomor 1 sama nomor 2? Baik, Itu Bu. maknanya sama. Oke, batasan masalahnya nggak kayak gini. Batasan masalah itu adalah Anda ngadopsi, ngukur variabel, 3 variabel Anda pakai siapa? Tadi kan Anda katanya ngembangin dari 2 penelitian sebelumnya. Yang mana yang Anda pakai? Oke, terus berikutnya kajian teori ya. Iya, Bu. Kajian teori, grand teorimu nggak ada. Kamu pakai grand teorinya siapa? Apa grand teorinya? Oke. Grand teorimu nggak ada, belum ada atau nggak? Ya nggak ada sih, soalnya ini semuanya kajian literatur nih. Coba ke bawah lagi. Tadi Anda jelasinnya semuanya kajian literatur. Grand teorinya belum ada. Baik, Bu. Oke. Terus kajian literatur, tolong dihitung. Sudah benar nggak 10 orang? Dan minimal 5 tahun terakhir. Kayaknya sih tadi belum nyampe 10 saya hitung tadi Anda jelasin. Sudah, Bu. Sudah sampai 10 ini. Oh ya, jadi ya berarti saya salah lihat berarti. Oke, terus
kajian literatur, setelah itu adalah pengembangan hipotesis. Nah, pengembangan hipotesis itu tadi grand theory-nya belum ada, bagaimana Anda mau bikin pengembangan hipotesis? Baik, Tuh. Ibu. Terus bahasa hipotesismu coba diperhatikan. Jadi kalau tadi kamu udah belajar metodologi penelitian, bahasa hipotesisnya harusnya tidak seperti yang saat ini. Baca lagi yang kamu lihat, jangan ya yang baca yang harusnya yang benar ya, yang dicontoh jangan yang nggak benar yang dicontoh. Baik, Ibu. Oke, bahasa hipotesisnya. Terus metodologi penelitian. Karena kerangka penelitiannya belum ada kan ya, kalau nggak salah punyamu nggak ada kerangka penelitiannya. Kerangka penelitian itu wajib nggak sih Mbak Ipe? Yang grafik-grafik itu? Yang itu? Yang buat kerangkanya itu ya, Bu. Heeh. Kalau Wajib, yang di wajib aja. penelitian, Hah? saya baca nggak ada sih, Bu. Oh, nggak ada. Oh, ya udah. Berarti cukup di hipotesis saja ya. Oke, terus metodologi penelitian. Oke, metodologi penelitian ini langsung disebutkan penelitian Anda menggunakan datanya apa. Data primer kah, data sekunder kah? Jelaskan di situ. Cara ngumpulin datanya pakai apa? Terus populasi Anda siapa? Cara pengambilan sampelnya, kriterianya apa? Tuh. Soalnya di sini kamu pemilihan sampel mewakili nasabah seperti latar belakang, seperti jenis kelamin, pekerjaan dan sebagainya. Loh, apa hubungannya dengan dengan apa variabelmu yang kamu tulis ada kualitas layanan, kepuasan nasabah dan loyalitas. Kan harusnya adalah yang namanya kriteria pengambilan sampel adalah yang berhubungan terkait dengan pengukuran variabel. Terus jenis jumlah sampel penelitian ini 200 responden. Dari mana Anda menentukan angka 200? Oh, salah, Ibu. Hah? Saya kira itu nentuin sendiri, Bu. Makanya baca lagi lah buku metodologi penelitiannya. Jangan sampai saya kira. Hah? Karena ada teknik pengambilan sampel tuh. Dibaca lagi metodologi penelitiannya. Bukunya metodologi penelitian masih ada kan? Masih, Bu. Ya, dibaca lagi tuh. Kasihan dosennya ngajar. Dibikin materinya udah bagus-bagus. Nggak dipakai. Oke, terus tadi sudah metodologi, jenis data, populasi, teknik pengambilan sampel, terus kriteria responden. Oh, belum ada kriteria responden. Terus ini definisi operasional variabelnya juga belum ada. Kan sampai situ kan Mbak, tadi kan? Tuh. Iya, Bu. Oke. Oke, itu Sela Selvia. Oke. Dibaca lagi ya buku metodologi penelitiannya, itulah yang dijadiin panduan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu udah nggak ngajar lagi metopen karena Anda sudah dapat metodologi penelitian. Iya. Oke, ada Baik, lagi Sela yang mau ditanyain? sudah, Ibu. Oke, cukup. Next, berikutnya. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Saya, Bu. Silahkan, Ipe. Izin share screen ya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faria dengan NIM 26 dari AM7A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi yang telah saya buat. Baik, Bu, sebelumnya kemarin kan saya ada bilang sebutkan ke Ibu kalau saya ada mau ubah judulnya, Bu, karena saya udah membaca artikel dan mencari lebih dalam tentang untuk pengembangan hipotesis selanjutnya atau variabel ke bawahnya, Bu.
Jadi saya ubah judulnya jadi pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM Bengkong Laut Golden City Batam mengadopsi e-wallet. Lalu kemarin ada revisi dari Ibu di hipotesis saya. Hipotesisnya yang kemarin itu pada poin pertama itu kan niat dilakukan, Bu. Jadi saya mau ngubah jadi pakai bahasa Inggris saja biar lebih mudah mengembangkannya. Jadi behavioral intention, BI. Kemudian yang kedua itu kemarin itu persepsi kegunaan. Jadi saya ganti jadi perceived usefulness. Lalu yang ketiga itu kemarin itu penggunaan dari e-wallet saya ganti jadi perceived easy of use, kemudahan dari penggunaan e-wallet itu. Di sini juga hipotesisnya sudah saya ganti. Lalu yang keempat ada keamanan. Hipotesisnya juga udah saya rubah. Lalu di metode penelitian ini kemarin ada disuruh menyebutkan jenis data, jenis penelitian sama definisi operasional variabelnya, Bu. Tapi saya belum menaruh definisi dari operasional variabelnya, Bu, karena saya masih kurang paham sama bagaimana caranya untuk membuat definisi operasional itu, Bu. Jadi saya dari kemarin mencoba mencari tahu gimana mengisinya, tapi belum dapat juga bagaimana itu, Bu, buatnya. Lalu sini ada saya buat jenis dan sumber data. Di sini saya menggunakan ordinal dengan menggunakan skala dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Lalu ada instrumen penelitiannya, ini saya menggunakan skala Likert dengan menyebarkan kuesioner. Lalu ada waktu dan lokasi objeknya, itu waktunya tahun 2022, lokasinya itu pada UMKM Bengkong Laut Golden City Batam. Di teknik penetapan jumlah sampel sama penarikan sampelnya saya belum, Bu. Lalu pengumpulan datanya ini saya menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui sumber dengan cara melakukan survei dan pengisian kuesioner kepada pemilik atau penjual UMKM di Bengkong Laut Golden City Batam. Dan teknik pengolahan datanya itu saya menggunakan aplikasi TelSM, Bu. Baru sampai situ, Bu, saya. Oke, Mbak Ipe, ternyata saya masih mute dari tadi. Oke, tadi di hipotesis ya. Ya, hipotesisnya, Bu. Hipotesisnya jadi tetap pakai nama itu ya, karena tadi jadinya bahasa Indonesianya jadinya aneh kan. Iya, Bu, jadi aneh. Kok rancu jadinya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini jadi hipotesisnya harusnya ya disebutin Mbak, kayak kemarin yang Ibu bilang kemarin kan behavior intention berpengaruh terhadap kan gitu. Jangan cuma behavior intention doang gitu. Oh, ya, Bu. Jadi behavior intention berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet kan gitu. Terus yang poin 2-nya berarti perceived usefulness berpengaruh terhadap penggunaan kan gitu. Iya, Kan kemarin kan kayak gitu kan saya bilangnya. berpengaruh Sama positif. persesi isi of use berpengaruh terhadap kan gitu. Oke, terus keamanan tetap keamanan ya, terpisah keamanan sama apa sih kemarin? Keamanan sama privasi sih, Bu. Heeh. Oh iya, kayaknya iya kemarin sama aman sama privasi. Kenapa jadinya privasinya Iya. hilang? Saya takut kita jadi satu gitu, Bu. Jangan dihilangin kamu. Ya, Bu. Heeh. Ya nanti kamu takutnya ya kamu adopsi nanti nggak sesuai dengan yang direplikasi. Iya.
Oke, terus tadi jenis data primer menggunakan data primer. Ya, tadi datanya apa? Di sini berarti sebutkan populasinya, cara ngumpulin datanya pakai apa. Jenis datanya, data primer, cara Anda ngumpulin datanya pakai data primer dalam penelitian ini dapat dari survei. Nah, survei Anda pakai apa? Kayak kuesioner kan gitu disebutin. Terus ke bawah lagi. Oke, definisi operasional variable. Bukannya kalian udah belajar metodologi penelitian ya? Udah Ya, sih, Bu. iya. Ya kan Anda bukannya replikasi. Ya kalau replikasi lihat aja dari penelitian sebelumnya. Cara mendefinisikan perceived usefulness itu dia ngukurnya pakai apa aja. Ada berapa daftar pertanyaan, pakai skala Likert kah, pakai ordinal kah, dan sebagainya. Kan gitu kan? Iya. Iya, itu kan cara namanya definisi operasional variabel. Hmm, Terus tadi ya Anda berapa variabel tadi? 5 ya, 4 ya? 4 4, Bu. sama itu. Nah, itu ya Anda tuh. Terus ya sama, variabel berikutnya pakai apa dan sebagainya. Terus next, itu cara mendeskripsikan. Dibaca lagi metodologi penelitian. Ya, Bu. Jenis sumber data ya tadi dijelasin, datanya primer. Sumber datanya Oh, Anda dapat dari mana? Ya, data primer Anda kan baru pertama kali ya tadi cara ininya bla bla bla. Tuh. Terus instrumen penelitian Anda berupa apa? Kuesioner. Ya namanya instrumen penelitian itu diukurnya dengan apa coba? Bukan ini, baca lagi lah penelitiannya. Diukurnya apa instrumen penelitian? Validitas dan reliabilitas. reliabilitasnya. Iya. Itu namanya alat untuk menguji instrumen penelitian. Iya, Bu. Terus waktu, lokasi, dan objek penelitian. Nah, di sini waktu dan kapan Anda nyebarin kuesionernya, dengan cara apa. Terus Oh, itu jelasinlah kapan rencana Anda menyebarkannya secara langsung atau dengan apa dan sebagainya. Itu kan namanya rencana ini. iya, Waktu dan iya, Bu. lokasi penelitiannya. Terus berikutnya apa lagi? Ini belum, Ah, Bu. Tapi Ya, ini di sini kan jelasin populasinya di atas itu sebelum teknik penampilan sampel itu di atas itu harus dijelasin populasinya. Siapa yang jadi populasinya? di ini Iya, ya, Bu. Penetapan. iya objek penelitian itu kan harusnya menyebutkan Oh, iya. populasinya. Iya, iya, Bu. Populasi penelitian Anda siapa, yang isi respondennya siapa, sehingga di situ adalah Anda kriteria teknik pengambilan sampel. Anda pakai kriteria apa? Itu teknik penarikan sampel itu. Jadi di situ ada ilmunya di metodologi penelitian tuh kalau jumlah populasi diketahui harusnya pakai metode penarikan sampelnya ini. Kalau jumlah populasinya tidak diketahui dengan caranya begini ya. Nanti jangan Bu Nani jadi dosen non-petopen lah. Kasihan dosen Iya, metopennya. Udah Bu. diajarin itu. Ya, nanti saya coba baca lagi, Bu. Hmm. Terus teknik pengumpulan data ya sama kayak tadi. Yang di atas tadi ini rincikan lagi di sini. Ya, baik, Bu. Oke, itu Bu. terus teknik analisis data tadi yang variabelnya, definisi variabelnya belum jelas kan? Iya, benar. Iya kan? Di Iya, sini Bu. kan biasanya teknik pengolahan data, Anda teknik analisis data, datanya apa? Deskriptif, bla 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 kan gitu kan. Tuh. Baik, Bu. Oke, ada lagi IP? Baru sampai sini ya? Iya, Bu. Baru sampai Oke. situ. ah, ah. Baik, Bu. Terima Oke, kasih ya, Bu. sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Nggak ada? Sela sudah, IP sudah. Lainnya ini?
Cuma hadir aja atau mau bimbingan nggak? Halo? Saya Bu izin. Oke, silahkan Mbak Wiwit. Ini Bang Ozi. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Judulnya, Bu, implementasi pengelolaan dana kas pada PT Louis Alain. Kemarin revisinya itu di bab 3, Bu, terkait jenis penelitian. Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapatkan, penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif, Bu. Kemarin saran dari Ibu. Kemudian tempat dan waktu penelitiannya itu di PT Louis Alain pada Departemen Accounting dan Departemen Manajemen. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 27 September 2022. Sumber datanya itu, Bu, berupa data sekunder. Nah, data sekunder ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan staf accounting pada PT Louis Alain. Beberapa pertanyaannya, bagaimana kerangka pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Louis Alain, kemudian bagaimana prosedur penerimaan kas, kemudian bagaimana prosedur pengeluaran kas, apakah ada kendala yang terjadi saat penerimaan atau pengeluaran kas, bagaimana model pengisian dan otorisasi voucher Pettikes di PT Louis Alain, kemudian bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap karyawan jika terdapat voucher Pettikes yang tidak ada bukti transaksinya, Bu. Kemudian apakah pengarsipan dokumen pengeluaran kas dan penerimaan kas sudah dijalankan dengan baik, dan apakah di perusahaan ini khususnya di Departemen Accounting terdapat pergantian posisi di bagian kas kecilnya secara berkala. Kemudian teknik pengumpulan datanya secara melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, Bu. Untuk teknik analisis datanya menggunakan penelitian deskriptif, Bu. Lalu bab 3 itu gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan atau instansi PT Louis Alain, kemudian visi dan misi perusahaan, lalu struktur organisasi perusahaan, Bu, kemudian penjabaran fungsi dari struktur organisasi di PT Louis Alain, kemudian deskripsi kerja, Bu, rincian tugas, tanggung jawab, target yang diharapkan, kemudian kendala, Bu, deskripsi alat dan produk, itu perangkat lunak dan atau perangkat keras yang digunakan, kemudian data atau dokumen yang diolah atau dihasilkan, Bu. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Sudah, Bu. Oke, Wiwit, tadi dari metodologi penelitian ya? Iya, Bu. Oke, coba lihat tadi metodologi penelitiannya. Oke, next. Nah, ini daftar pertanyaan ini kan berarti nanti yang pakai metode wawancara kan ya? Iya, Bu. Jadi mungkin daftar pertanyaannya dilampirkan aja, Mbak, nggak iniin bahwa Oh, daftar pertanyaannya terlampir gitu. oh Kan dah, terlampir ya. Oke, Bu. Terus itu kan dia kan wawancara dengan beberapa pertanyaannya terlampir kan gitu kan. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terus berikutnya tadi analisis data ya. Iya, Bu. Analisis data teknik analisisnya menggunakan bukan penelitian menggunakan analisis deskriptif ya. Bukan penelitian deskriptif. Oh.
deskriptif. Oke, Bu. Oke, nanti diganti ya yang itu juga di bawahnya. Iya, Bu. Terus kerincian tugas. Iya, Bu. Tugas. Ini, Bu. Oke, nah ini dijelaskan. Coba lihat di atasnya. Oke, Bu, bawah. Ya. Bu, maaf memotong. Kemarin kan Ibu suruh konfirmasikan, Bu, terkait formatnya. Heeh. Jadi Bibit lihat formatnya, Bu. Jadi di formatnya itu di deskripsi kerja itu cuman dibuat 4.1-nya itu, Bu, tanggung jawab dan ruang lingkup. Terus yang 4.2-nya deskripsi alat dan produk, Bu. Harusnya sih ada rincian tugas, Mbak. Saya sebelumnya juga rincian tugas. Mungkin ke slip ya? Iya. Heeh. Atau boleh saya share, Bu? Nanti saya konfirmasi lagi dosennya Pak Bu Alfonsa ya. Iya, Bu. Heeh. Oke, Bu. Seingat saya ada rincian tugasnya. Gimana rincian tugasnya nggak ada kok tahu-tahu tanggung jawab? Iya, Iya Bu. kan nggak make sense kan? Iya, Bu. Harusnya tugas dulu ya baru tanggung Iya, jawab. iya. Lah gimana saya memastikan kamu ini? Iya, Iya Bu. nggak? Heeh. Oke, Nah Bu. ini di rincian tugas Anda sebutkan pekerjaan Anda itu apa saja. Dari beberapa pekerjaan itu Anda uraikan, pilih kan gitu. Kalau Anda hanya megang petty cash aja ya berarti tugas penulis yang dilakukan selama magang adalah di departemen apa, kerjaannya adalah ini kalau Anda memang di bagian petty cash ya Anda sebutkan di bagian petty cash. Tuh. Kan ada pekerjaannya kan gak hanya megang petty cash tuh. Ada yang Iya, Bu. macam-macam tuh kan ya, ada 3, 4 kan gitu. Nah, dari beberapa pekerjaan itu dipilih salah satu untuk diuraikan di sini. Tuh. Ini kena bedanya dengan risetnya D4 itu kan sebenarnya bedanya D3 dengan D4 itu di sini, Mbak. Makanya di sini ada rincian tugas itu. Tuh. Oke, Bu. Oke, jadi tadi tugas Anda, kalau hanya tugas Anda ya berarti sebutkan tugas yang penulis lakukan selama magang adalah di bagian memegang petty cash kan gitu. Berikut rincian tugasnya kan gitu. Oh, iya. Iya, lah, kayak gini kan tiba-tiba Berarti, update petty cash loh. Tugasmu ngapain kok uh, tiba-tiba ada petty cash? berarti judulnya dulu Hmm. di divisi mana, terus baru Iya, apa aja gitu ya, Bu? iya. Oke, Bu. Kerjaannya apa aja? Kalau nggak Iya, hanya pegangnya petty cash ya disebutkan kan gitu. iya, Bu. Oke, Heeh. Bu. Oke, terus nah dari tugas ini baru kan ketahuan tanggung jawabnya. Iya nggak? Iya, Bu. Lah kalau tugasnya nggak Iya. tahu tiba-tiba masa bertanggung jawab, kamu bertanggung jawab invoice, bertanggung jawab ini lah gimana caranya kalau tugasnya nggak tahu? Ya, ini kan memastikan pencatatan petty cash dengan benar. Lah gimana cara menolong kamu tugasmu aja nggak tahu kan gitu. Iya, Bu. Itu memastikan rekening koran teradip dengan benar. Nah, teradip dengan benar itu dipastikan tanggalnya, kuantiti transaksinya, jumlahnya, kan gitu. Dengan benar itu harus dijelaskan. Lebih rinci lagi ya, Ya, Bu? iya, namanya tanggung jawab. Iya, Bu. Bu. Ya nggak? Iya. Terus memastikan kelengkapan nota untuk setiap bulan pengeluaran pasti cash. Nah, memastikan nota itu apa? Oh, jumlahnya, nota yang dikeluarkan dengan jumlahnya sesuai. Itu kan tanggung jawab Anda kan? Iya, Bu. Iya nggak? Ya kalau nggak sesuai nanti kamu nombok ah. Iya nggak? Iya, Bu. Lah itu namanya tanggung jawab. Lah makanya kalau tugasnya nggak tahu kok tiba-tiba tanggung jawab gimana? Mm-mm. Ya berarti kan tugasnya dulu kan? Iya, Bu. Mm-mm. Terus memastikan angka tercatat di catatan hutang teradip dengan benar dengan menyocokkan saldo di petty cash. Nah, ini hutangnya siapa kok tiba-tiba petty cash ada hutang? Iya. Mbak, petty cash dengan hutangnya siapa? Utang supplier, Bu. Ya itu berarti kan dijelasin lah.
Tiba-tiba ada hutang, hutang siapa? Iya, Bu. Petikas ke hutang. Kalau petikas seharusnya kan hanya untuk pengeluaran kecil-kecil kan? Iya. Kalau hutang kan harusnya bagian hanya account payable lah, bukan bagian petikas lah. Iya. Iya Ingat nggak? yang dicatatnya semua di situ, Bu. Ya berarti bukan, ya berarti Anda jelaskan hutang apa kan gitu. Iya. Oke, Bu. Iya, kalau hutang kan gitu, kalau logikanya hutang kan gitu, kalau di perusahaan Anda ini adalah perusahaannya besar, hutang itu harusnya ada bagian tersendiri, bagian accounting atau bagian account receivable. Iya nggak? Iya, Bu. Bagian financial bukan di bagiannya petty cash. Petty cash itu kan biasanya hanya administrasi kan, sebagai Iya. supporting aja. Betul Iya. nggak? Betul. Iya, kalau makanya ini nanti jadi bertanya-tanya nomor 7 ini. Orang-orang bagian petikas kok nyatet utang-utangnya siapa yang kamu catat kan itu. Iya, Bu. Heeh. Iya, Bu. Nah, oke, terus target. Nah, itu tadi target itu kapan Anda harus siap laporan petikesnya? Apakah setiap minggu, apakah setiap bulan, apakah setiap hari? Itu namanya target. Harus menyusun laporan pencatatan petikes, laporan ke atasan Anda atau supervisor Anda setiap hari atau setiap minggu. Itu namanya target. Terus ini masa menyiapkan dana yang dibutuhkan, nah gimana coba menyiapkan dana? Masa kamu yang menyiapkan? Kamu kan hanya minta aja kan? Yang Iya. menyiapkan. Kata-katanya salah berarti, ya. Iya kan? Yang Iya, Bu. namanya target itu adalah berarti apa? Kebutuhan minimal 1 hari sebelumnya untuk keperluan Batika sudah tersedia. Kan gitu Sedia. kan? Iya kan? Kalau pasti Iya. ada request-nya dulu kan? Iya. Iya. Saya suka berbelit, Bu, memang bahasanya. Ya nggak apa-apa, lagi belajar kan nanti diperbaikin kan. Iya. Oke, terus ya tadi ini kan tadi masa memastikan tanggung jawab sama targetnya kamu nggak ini sama itu orang kalau baca bingung. Ya, Iya, Bu. tadi ya kelengkapan itu harus kapan harus Anda laporkan. Oh kalau pengeluarannya hari ini minimal maksimal besok harus sudah dilaporkan, harus sudah direkap. Itu kan namanya target tuh Mbak. Iya, Bu. Target itu biasanya rentan dengan waktu atau dengan pekerjaan itu harus diselesaikan kapan. Oke, Bu. Oke. Terus kendala yang dihadapi selama menyelesaikan tugas. Lah Anda kendalanya apa? Kesulitan mendapatkan data karena pengarsipan dokumennya kurang baik. Nah, kesulitan mendapatkan data apa? Iya, Bu. Mm-mm. Terus tugas tidak diajarkan terlebih dahulu ketika di handover. Nggak ada cerita ya harus belajar learning by doing. Di perusahaan itu jangan kamu bayangin kayak itu. Anda harus improvisasi dan sebagainya. Karena di perusahaan itu pekerjaannya banyak, orangnya sedikit. Iya, Maka Bu. Anda diperlukan cepat beradaptasi. Pasti. Hmm. Jangan kayak santai-santai kalau di kelas. Terus kalau kesulitan mendapatkan informasi yang jelas, ya, informasi apa yang Anda perlukan? Udah dijelasin lah. Iya, Bu. Laptop dan WiFi yang suka lemot sehingga mengaku. Nah ini boleh nih. Terus sering terjadi miskomunikasi karena koordinasi. Nah, ini miskomunikasinya tentang apa? Koordinasi Anda. Koordinasi itu siapa? Bisa jadi Anda yang salah, bisa jadi kan gitu. Berarti dirinciin. Iya, ya kan tadi rincian terkait dengan tugasmu kan, petikes kan. Iya, Bu. Iya, koordinasi tentang apa? Koordinasi kamu mau makan siang, nanti kamu tulis di sini. Ya makanya Kak, kendala ini kan jelas tuh, kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas kan. Iya. Nah, lah kalau tadi tugasnya nggak ada, masa tiba-tiba langsung tanggung jawab terus kendala gimana coba? Hmm. Saling Ya, berhubungan kan, Bu. ya iya ya pasti tugasnya dulu dijelasin dulu lah. Ya, Bu. Lah ya ini tadi miskomunikasi apa? Oh, saya mau ngajak teman saya makan siang nggak dapat pula miskomunikasi ya berarti harusnya dikaitkan dengan pekerjaan Anda, tugas Anda tadi apa? Oh, komunikasi terkait dengan penggunaan petikes, terkait dengan pengisian kembali petikes dan sebagainya. Nah, itu harusnya dijelaskan. Ya, Bu.
Oke, terus apa lagi ini? Perangkat lunak dan perangkat ini kemarin ya, tadi saya nggak bisa komen, wong tugas muka saya nggak tahu. Oke. Data dokumen pengeluaran petty cash. Nah, ini dipisah, Mbak, mana data yang diolah, mana data yang dihasilkan. Itu contohnya gimana ya, Bu? Nah, yang data yang Anda olah apa? Berupa apa? Nota-nota itu kan? Iya. Ya iya, ya disebut adalah nota-nota pengeluaran petty cash itu yang diolah. Hasilnya apa? Berupa rekapitulasi pengeluaran kas kan? Oh, gitu ya, Bu. Lah iya lah. Lah itu kan data dokumen yang diolah dan dihasilkan. Berarti kalau misalnya data itu soft copy-nya, dokumen hard copy-nya gitu ya, Nah Bu? iya. Ya, Bu. Oke, dah. Iya, Bu. Oke, dah. Tinggal dikit lagi nih kamu, Wit. Iya, Bu. Oke, Bu. Makasih Oke, banyak ya, ya, Bu. oke. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya boleh, Bu. Oke, silahkan, Muhtar. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, Bu. Untuk progres saya mungkin bab 3 ya, Bu. Tapi tahu kok yang kemarin tuh salahnya sama di penulisan, Bu. Penulisannya masih banyak yang kurang rapi gitu. Cuma saya langsung masuk ke bab 3, yang ketiga aja, Bu. Oh ya, sama yang kemarin, Bu, itu ada babnya juga udah saya hapus. Kemarin kan masih pakai bab 1, bab 2. Sekarang udah dihapus. Terus progres saya baru ini sih, Bu, itu bab 3. Ada metodologi penelitian, itu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sama sumber data. Nah, untuk sumber data itu saya makainya wawancara, Bu, yang wawancara. Tuh, ada primer, sumber data primer. Nah, sama ini, Bu, saya mau nanya soal SOP yang ada di perusahaan itu dimasukin di 2.4 atau SOP acuan ini, Bu, yang 5.1. Ya, gimana, Muhtar? Udah selesai? Sudah, Bu. Oke. Tadi saya ada pertanyaan, Bu. Iya, saya tahu. Saya dengar kok. Oh iya, Mm-mm. Oke, SOP itu kemarin saya bilang di pertemuan berikutnya itu di 2.4 SOP perusahaanmu. oh berarti di 2 Itu. titik. Iya, Terus ini tadi kamu lihat punyanya Wiwit kan? Nanti itu sharing tuh yang punyanya Wiwit tadi tuh. Harusnya iya, isinya seperti apa? Kan ini sama-sama di 3 kan ya? iya betul, Bu. Tuh saya melihat tadi. Terus termasuk deskripsi kerja dan sebagainya itu. Iya, Bu. Oke, itu Sama, ya. Nah, kayaknya ini yang kalian lihat ini kayaknya laporan akhir deh, Kak. Soalnya pakai bab-bab. Soalnya setahu saya kalau proposal nggak pakai bab-bab ini. Kamu salah ngedownload ini kayaknya ada semua nih. oh iya, yang ini salah, Ih, Bu. Memang salah iya, ya, Mbak. iya. Dari kemarin kamu pakai bab, makanya tadi nggak ada rincian tugas dan sebagainya itu. Iya, Mm-mm. Setahu seingat saya itu Bu Alfonsa dia update lagi ini edisi revisi gitu seingat saya. baik, Bu. Yang kalian Mbak, download ini kayaknya yang belum revisi tuh. yang ini, Bu, yang maksudnya SOP acuan ini, Ya makanya tadi kamu lihat punyanya Wiwi, kamu kayaknya ngedownload template-nya yang salah itu. oke, siap. Mm, Sebelumnya saya memang nggak ada pakai bab, Bu. Cuma karena ngikutin teman yang udah Nah, daftar, jadi itulah jadinya ikutin teman yang daftar, bukan ngikutin panduan kan? iya, dia juga Eh, direvisi. iya.
Bu. Oke ya. Ya. Ya, Muhtar tadi kamu diskusi sama Wiwit tuh, kamu lah tinggal dikit juga tuh. Baik, Bu. Mm-mm. Oke, Oke, sudah, Muhtar? udah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, siapa lagi yang belum? Siapa Ipeh yang belum ini? Ada Esther itu, Bu. Iya nggak ya, Bu? Esther, kamu bimbingan nggak? Kayaknya ini dari kemarin dia cuma muncul aja, tapi nggak pernah ini. Minggu lalu apa minggu sebelumnya itu? Esther ini D3 apa D4 ya? Temanmu Ipeh? Enggak, Bu. Oh, bukan. Temanmu Wiwit? Iya, Bu. D3, Bu. Oh, D3. Tapi dia cuma muncul aja kan, di pertemuan sebelumnya juga muncul aja, nggak bimbingan kan? Ada orangnya nggak, Esther ini? Wiwit, kalau temanmu colek itu Wit, mau bimbingan nggak? Kalau nggak, adalah kita tutup. Esther Junior, kamu mau bimbingan nggak? Oh, sudahlah Mbak Ipe, udah 3 kali Ibu sebut. Nanti jadi jalangkung nanti ya. Iya, Bu. Oke, kita ambil dokumentasi. Nah, saatnya sudah 3 kali, nanti tidak jalangkung yang keluar nanti. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampai di sini bimbingan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu setiap hari Rabu ya. Tolong diperbaikin, tadi punyanya Wiwit, Ipeh, dan Muhtar. Tinggal dikit lagi Sheila tadi diskusi sama Ipeh ya. Tinggal sama mirip kan penelitiannya, cuma beda objeknya aja. Sama-sama Baik, data primer kan ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, tetap semangat semuanya. Saya tutup bimbingan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat Terima ya. kasih, Selamat Bu. izin N ya. Iya, Bu.